Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siti Zahra Mukti, biasa dipanggil Ara. Hari ini aku akan membawakan materi numbers atau angka dan animals atau hewan. Numbers atau angka adalah suatu tanda atau lambang untuk menggambarkan bilangan. Angka sendiri dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, ada cardinal numbers atau bilangan asli. Cardinal numbers atau bilangan asli adalah angka atau bilangan yang menyatakan berapa banyak benda, orang, atau hewan. Nah, di dalam tampilan ini ada beberapa contoh tentang cardinal numbers. Contoh cardinal numbers sendiri itu banyak sekali dan tak terhingga. Contohnya seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya. Nah, kalian bisa perhatikan juga bahwa kalau cardinal numbers di setiap angka belasan seperti 13, 13, 14, 14, 15, 15, itu ada kata tinnya yang menandakan bahwa angka tersebut merupakan belasan. Nah, kalau yang puluhan itu dilambangkan dengan T, yang berarti menunjukkan angka itu puluhan, seperti 30, 40, 50, yaitu 30, 40, dan 50. Aku juga punya contoh tentang penggunaan kalimat yang menggunakan cardinal numbers atau bilangan asli. I have 2 bags, yang artinya saya mempunyai 2 buah tas. Selanjutnya, ada ordinal numbers atau urutan bilangan. Ordinal numbers atau urutan bilangan adalah angka atau bilangan yang menunjukkan peringkat atau posisi dari benda atau sesuatu. Nah, dalam tampilan atau slide ini bisa kita lihat contoh ordinal numbers. Nah, contoh ordinal numbers sendiri itu banyak banget. Contoh-contohnya tidak hanya di slide saja, namun juga tak terhingga. Contohnya seperti first, second, third, dan lainnya yang bisa kalian lihat di slide. Aku juga punya contoh penggunaan ordinal numbers dalam kalimat. He is the first winner in that competition, yang artinya dia adalah juara pertama dalam kompetisi tersebut. Nah, first atau pertama dalam kalimat tersebut menunjukkan peringkat atau posisi dari dia yang menang dalam kompetisi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang animals atau hewan. Nah, pastinya kalian tidak akan asing lagi tentang animals atau hewan karena kita bisa temui dalam kehidupan sehari-hari. Di slide ini ada beberapa contoh tentang animals atau hewan. Yang pertama, sheep, yang artinya domba, cat, yang artinya kucing, dog, yang artinya anjing, camel, yang artinya onta, crocodile, yang artinya buaya, polar bear, yang artinya beruang kutub, cow, yang artinya sapi, horse, yang artinya kuda, pig, yang artinya babi, elephant, yang artinya gajah, bear, yang artinya beruang, giraffe, yang artinya jerapah, goose, yang artinya angsa, cock, yang artinya ayam jantan, hen, yang artinya ayam betina, fox, yang artinya rubah, wolf, yang artinya serigala, dan masih banyak lainnya contoh animals seperti di slide 2 nih. Nah, di slide ini juga ada contoh-contoh lainnya tentang hewan atau animals. Kalian juga bisa lihat contoh-contoh animals dalam kehidupan sehari-hari kalian, karena kita juga hidup berdampingan langsung dengan hewan. Oke, segitu dulu materi hari ini atau pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa mempelajarinya lagi ya. Terima kasih materinya hari ini dari aku. Dan buat kalian jangan lupa jaga kesehatan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fani Dwi Maulidia. Di sini aku akan mencoba menjelaskan tentang materi bahasa Inggris yang berjudul greeting atau sapaan.
Nah, seperti yang aku bilang tadi, materi kita hari ini adalah greetings yang secara bahasa artinya sapaan. Nah, apa sih sapaan atau greetings ini? Greetings adalah ungkapan atau rangkaian kata-kata yang biasanya digunakan untuk menyapa, menegur, atau memberi salam kepada orang lain. Nah, contoh-contoh greetings yaitu jika orang menyapa, hai atau hello, artinya hai atau halo, kalian bisa menjawab hai atau hello, yang artinya hai atau halo. Seperti yang tertulis di sini, sebelah kiri adalah greetings atau sapaan, dan sebelah kanan adalah response atau jawaban. Lalu, jika kalian ingin menyapa di pagi hari, kalian bisa mengucapkan good morning, yang artinya selamat pagi, yang dijawab juga dengan good morning. Lalu, di siang hari kalian bisa menyapa dengan good afternoon, yang artinya selamat siang, dan dijawab dengan good afternoon. Di sore hari, kalian bisa mengucapkan good evening, yang artinya selamat sore, dan dijawab pula dengan good evening. Di malam hari, kalian bisa menyapa good night, yang artinya selamat malam, dan dijawab dengan good night juga. Nah, untuk menanyakan kabar, kalian bisa menggunakan ungkapan hello, how are you? Artinya, halo, apa kabar? Nah, jawabannya adalah I'm fine, thank you. Aku baik-baik saja, terima kasih. Selain itu, kalian juga bisa menanyakan kabar dengan how are you doing? Yang artinya juga apa kabar? Dan dijawab dengan I'm very well, thank you. Aku sangat baik, terima kasih. Nah, jika yang ingin kalian sapa itu adalah orang yang baru pertama kali bertemu, maka ungkapannya adalah how do you do, yang dijawab dengan how do you do. Nah, untuk menyapa orang juga kalian bisa menggunakan kata nice to meet you, yang artinya senang bertemu denganmu. Dan bisa kalian jawab dengan nice to meet you too, senang bertemu denganmu juga. Lalu, untuk menanyakan kabar kepada teman dekat, kalian bisa menggunakan what's up, artinya apa kabar. Dan kalian bisa jawab dengan just fine, thanks, baik-baik saja, terima kasih. Nah, greetings ini memiliki dua jenis, yaitu formal greetings dan informal greetings. Formal greetings biasa digunakan dalam acara resmi dan berguna untuk menjaga kesopanan dan kesantunan dalam bertindak. Sedangkan informal greetings biasa digunakan dalam acara santai dan digunakan untuk berbicara dengan teman sebaya dan teman terdekat saat tidak dalam acara resmi. Nah, sifat ini lebih santai daripada formal greetings. Contoh formal greetings itu adalah hello, yang artinya halo, good morning, artinya selamat pagi, good afternoon, selamat sore, good evening, selamat petang, good night, selamat malam, how are you, bagaimana kabarmu, thank you, terima kasih, nice to meet you, senang bertemu dengan Anda. Nah, contoh dialog formal di sini adalah seorang pria yang bernama Arman sedang mendatangi teller atau orang yang bertugas di bank. Pertama, teller itu bertanya, menyapa Arman, good morning sir, artinya selamat pagi pak. Arman akan menjawab, good morning, selamat pagi. Sorry, what can I do for you sir? Maaf, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Pak? Arman akan menjawab, I want to save my money here. Saya ingin menyimpan uang saya di sini. Alright sir, may I borrow your book saving? Baik Pak, bolehkah saya pinjam buku pinjamannya? Here you are. Ini dia.
Nah, lalu teller itu akan berkata, "Alright sir, please wait for a moment." Baik pak, silahkan tunggu sebentar. Well, okay. Baik. Here is your book, sir, and your money is already safe. Ini buku Anda, Pak, dan uang Anda sudah disimpan. Oke, thank you. Baik, terima kasih. You're welcome, sir. Sama-sama, Pak. Nah, contoh yang kedua adalah informal greetings yang biasa digunakan untuk teman akrab. Seperti di sini bisa dilihat perbedaannya, dia lebih santai, yaitu morning atau pagi, afternoon atau siang, evening atau petang, night atau malam, hi yang artinya hai, thanks, terima kasih atau makasih, how is your life, bagaimana kabarmu. Contoh dialog informal adalah di sini ada Donna dan Arum yang bertemu di jalanan. Donna menyapa Arum, morning Arum, artinya pagi Arum. Arum menjawab, morning Donna, pagi Donna. What are you doing here? Apa yang kamu lakukan di sini? I am accompanying my sister to walk around here. How about you? Saya menemani saudara saya untuk berjalan di sekitar sini. Bagaimana denganmu? So am I. Begitu juga aku. Oke, Donna, I should go. Bye. Baik, Donna, aku harus pergi nih. Dah. Oke, bye. Oke, dadah. Nah, sekian penjelasan greetings dari aku. Mohon maaf jika sulit untuk dipahami. Silahkan bertanya di grup. See you. Kenalin, aku Kak Dela, yang akan melanjutkan pelajaran yang telah diberikan Kak Zahra sama Kak Fani. Nah, kalau sama Kakak, kita akan belajar showing appreciation atau compliment, yang artinya kita akan belajar kalimat pujian. Nah, kalimat pujian itu apa sih? Yaitu ungkapan yang digunakan untuk membagikan penghargaan seperti pujian, komentar terhadap seseorang mengenai penampilannya, prestasinya, dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita kan suka memuji tuh kalau ada sesuatu yang bagus atau yang cantik. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu, kalimat pujian itu namanya compliments. Nah, gimana sih cara memuji itu? Kita lihat tabel yang di bawah ini ya. Nah, yang pertama, kita bisa bilang, well done. Well done itu artinya, wah bagus sekali, sama dengan that's great. Nice work. Nice work itu kerjaanmu bagus, seperti itu. Nah, ada juga you're great, artinya kamu bagus. Nah, yang terakhir tuh ada I appreciate your effort. Nah, itu artinya aku mengapresiasi usaha kamu. Nah, kalau dalam memuji, tentu saja kita harus menjawab pujian tersebut dengan cara berterima kasih. Nggak mungkin kan kita cuma diam aja setelah dipuji, sombong namanya, ya kan? Jadi, cara kita menjawabnya atau cara kita meresponnya, kita bisa bilang, thank you, or thanks, that's very kind of you, kamu sangat baik, gitu. Ya, thanks, makasih ya, gitu. It's nothing, nggak apa-apa, nggak apa-apa, gitu. Terus ada kan, thanks, it's nice of you to say that. Yang artinya itu, makasih, kamu sangat baik mengatakan itu, gitu. Nah, terus kan, selain kalimat pujian yang di tabel tersebut, kita juga bisa menyatakan pujian dengan menggunakan how atau what. Nah, kalian belajar how atau what sebelumnya itu kan sebagai kalimat pertanyaan, tapi kalau di kalimat pujian ini how atau what bisa kita gunakan sebagai kalimat pujian gitu.
artinya bukan, how itu bukan bagaimana, itu kan di pelajaran pertanyaan kalian udah pelajari gitu. Nah, kalau how sama what di komplimen ini, artinya itu betapa gitu. Kayak, how beautiful you are, betapa cantiknya kamu, how nice you are, betapa baiknya kamu, what a beautiful you are, betapa cantiknya kamu gitu. Jadi dia itu bukan kalimat tanya, dia itu how sama what di sini artinya betapa atau titik-titik sekali kayak what beautiful you are, kamu cantik sekali gitu. Nah, contohnya how handsome you are. Tadi kan udah kakak bilang contohnya. Nah, ada lagi contoh yang ditulis di sini. How handsome you are, kamu tampan sekali. How smart you are, kamu cerdas sekali. What a kind man he is, dia baik sekali. What nice t-shirt, wah bajunya bagus sekali. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita udah tahu gimana caranya memuji, sekarang kita lihat contohnya gimana digunakan kalimat pujian itu di dalam teks. Nah, kita bisa lihat berikut ini contoh showing appreciations atau compliment. Ini percakapan antara Fatia sama Fatima ya kan? Jadi, mari kita simak dan kita lihat di mana kalimat compliment itu berada. Kalimat pujian itu berada. Nah, coba kita baca. Hai Fatima, how are you? Halo Fatima, apa kabarmu? Terus Fatima jawab, hello Fatia, I'm fine, and you? Hello Fatia, aku baik-baik saja. Kamu? Nah, Fatia jawab tuh, I'm okay, thank you. Where are you going, Fatima? Kemana kamu akan pergi, Fatima? Terus Fatima jawab kan, I'm going to pick up my mother. Aku bakal menjemput ibuku. Nah, Fatia jawab lagi tuh, is that your new bicycle? Itu sepeda barumu? Fatima, what a nice bicycle it is. Artinya, sepedanya bagus sekali. Nah, kalian bisa lihat kan? What a nice bicycle it is. Itulah yang dibilang kalimat pujian itu. What a nice bicycle it is. Nah, kita bisa temuin kan? Ada kalimat compliments di percakapan itu. Nah, setelah dipuji, Fatima jawab dong. Nggak boleh diam ya kan? Terus Fatima jawab, yes, it is. Thanks, Fatia. Makasih, Fatia. Terus Fatia jawab, you're welcome, sama-sama. Nah, gitu adik-adik. Jadi, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menggunakan komplimen ini jika kita ingin memuji. Kalian bisa coba-coba gitu di dalam kehidupan sehari-hari pakai bahasa Inggris memujinya supaya lebih lancar gitu kan. Supaya kalian lebih mantap bahasa Inggrisnya. Begitu adik-adik kalau dari kakak Dea. Jadi makasih ya kalian yang udah nyimak video ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya, pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.